Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ngopi paginya lebih awal, ini lebih pagi. Sepulang dari RPH membawa 4 bilah yang tadi malam sempat saya detailkan reviewnya. 2 yang terpakai, ini yang akan kita sampaikan. D2 style dan Bohler N695. Nah, ini sebelum kita detailkan, termasuk juga kita sampaikan hal-hal sesembelihan di RPH. Kembali saya ingatkan, Idul Kurban kurang 54 hari lagi. Segala sesuatunya harus dipersiapkan. Di Gubuk GSN alhamdulillah ini tersedia peralatan sembelihan, mulai batu asahan, batu grade tinggi untuk finishing mengasah. Grade tinggi mulai 1000, 3000, 4000, 6000, 8000, ada honing, sharpening stick, ada stropping, alat wajib untuk mengembalikan ketajaman. Kita ada ukuran medium dan juga ukuran jumbo. Kita selalu ready karena untuk peralatan mempertajam pisau atau bilah sembelihan ini wajib alat ini. Stropping kulit premium, ini ukuran medium. Ukuran jumbo ada. Selanjutnya tas golok ada, kali karmantel ada, krim oles bilah ada, peralatan pisau-pisau mulai pisau unik, pisau antik, pisau keren, pisau langka, tanto, pisau-pisau sembelih, golok sembelih beraneka model, ukuran, bahan ada, insya Allah ini sebanyak ini. Dan ini ready stock, siap kirim. Kalau sudah terjual ya kita sampaikan sold out atau sudah laku, mungkin bisa inden. Nah, ini waktu yang sangat dekat, ini harus dipersiapkan segala sesuatunya. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui di RPH, rumah pemotongan hewan, itu sembelihan industri. Jadi sapi masuk ke tempat penjagalan, di situ ada nilai ekonomisnya semuanya. Jadi di sini perlu kita sampaikan dan ulang-ulang kita sampaikan agar masyarakat luas ini paham, sehingga bisa bijak dalam berkomentar. Kita sendiri tim Juleha ini masuk ke RPH itu sebatas tamu, tidak dibutuhkan juga tidak, ya sekedarnya saja. Kita datang juga tidak dibayar, jadi betul-betul pure kita datang ini niat belajar. Di situ
sapi masuk ke tempat penjagalan, tempat eksekusi, sudah ada nilai ekonomisnya. Sekali lagi, ada yang beli kepala, ada yang beli kaki, ada yang beli kulit, ada yang beli jeroan, dan seterusnya. Nah, ada beberapa komponen elemen masyarakat, elemen beberapa ini orang datang dengan tujuannya masing-masing. Seperti Juleha datang ke RPH belajar menyembelih, belajar ngikat tali temali, dan seterusnya. Ada yang datang di situ tugasnya macam-macam ya. Ada yang bagian membeli kepala dan kaki, dia tugasnya membantu mengikat, membantu nyeset, dan seterusnya. Nah, di situ banyak ilmu, tapi tidak semuanya serta-merta kita telan mentah-mentah. Banyak ilmu, tapi di situ tidak semuanya bisa bermanfaat, gitu ya. Ada yang misalkan teknik menyembelihnya, itu juga bisa kita jadikan acuan, bisa kita pelajari, dilihat videonya, diulang-ulang. Akhirnya kita bisa tahu cara menyembelih dengan gaya seperti ini, pakai telunjuk. Ada yang pakai dorong tarik, ada yang pakai tarik, ada yang dorong tarik dengan digenggam, macam-macam. Masalah sembelihan, masalah ikat mengikat juga demikian, tali temali kaki atau cara mengikat kepalanya. Setidaknya dalam video itu bisa kita ambil pelajarannya lah, itu bisa diaplikasikan ketika Idul Kurban, meskipun tidak dengan katrol, meskipun di tali dipatok atau di tiang listrik atau pohon. Nah, seperti itu. Selanjutnya banyak hal yang bertentangan, bertolak dengan hati kita. Nah, itu sebagai orang bijak kita doakan saja. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tersebut diampuni oleh Allah ketika ada salah. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Jadi kita jangan menjudge, jangan menghujat, mencaci maki, mencibir, dan seterusnya. Itu pelan-pelan gitu. Karena tidak bisa kita langsung merubahnya, karena kita sendiri datang sebagai tamu di situ. Apakah terus lantas kita diamkan? Tidak. Doa itu sendiri lebih kuat. Doa adalah senjata terkuat, terhebatnya orang muslim, orang mukmin. Jadi ya, selanjutnya apakah kita tidak datang tidak memiliki kesalahan? Kadang malah sering salah gitu. Kalau orang masuk ke RPH, baru masuk, belum pernah sama sekali masuk, itu membawa badan sendiri itu susah, karena semua orang bekerja, semua orang sibuk, dikejar waktu. Di RPH itu dikejar waktu. Yang dibutuhkan apa? Cepat, pokok cepat, biar cepat, langsung cepat, sacet, dapat bayaran, beres kerjaan, cepat selesai, cepat bayaran, cepat selesai, istirahat gitu. Nah, makanya kadang ada sapi yang ngamuk. Nah, di sini pakemnya gini. Ini saya tidak ada narasi, tidak ada teks sama sekali ya. Apa yang saya lihat, saya amati, saya sampaikan gitu, supaya bisa menjadi pemahaman bagi masyarakat luas. Meskipun saya sendiri ya bertolak gitu. Banyak hal yang kurang cocok. Tapi mau bagaimana lagi, kita baru kemarin sore, mereka sudah sejak kecil di situ. Ada yang saya tanya itu sudah 17 tahun, ada yang sejak kelas 4 SD, sekarang sudah tua, jadi sudah puluhan tahun di situ. Nah, sehingga ya hanya doa itu tadi, yang terbaik hanyalah doa, nggak bisa kita. Terus kesalahan tadi itu, jangankan menyembelihnya, membawa badan sendiri aja banyak salahnya. Menyembelihnya bagaimana? Kadang juga sering salah menyembelihnya, masih salah. Kadang-kadang terputus hanya 3 urat, terputus hanya 2 urat, saluran darah, dan seperti itu. Itu kesalahan-kesalahan yang mungkin masih bisa dimaafkan, dimaklumi oleh jagal, gitu. Karena masih bisa ada semacam, mohon maaf, tangan kedua untuk menyempurnakan sembelihan kita. Karena itu murni pure sembelihan industri, gitu. Yang punya sapi ya mereka, bukan PT atau Persero atau CV, itu bukan, tapi mereka sendiri. Kita datang, meskipun kita nggak datang pun tidak jadi soal gitu. Nah, disinilah.
banyak hal. Terkadang juga rasanya melihat hal-hal seperti itu ya sama, apa yang saya rasakan itu sama gitu. Dan mungkin di RPH lain juga sama. Yang membedakan ketika RPH rumahan itu adalah ketika semuanya itu dijual sendiri. Ketika satu ekor sapi disembelih itu dijadikan bakso. Nah, itu kan beda cerita. Kalau yang ini bagian-bagian ada yang membeli orang lain di situ. Nah, wis. Mungkin dari sini bisa menjadi pemahaman banyak hal untuk masalah-masalah apapun, bisa mungkin dikomunikasikan, dikonsultasikan di grup sahabat GSN. Ada, kita punya grup seperti itu, diforumkan. Untuk yang lainnya tidak semuanya saya balas karena chattingan juga menumpuk. Hal-hal lain yang berkaitan dengan RPH ya seperti yang kita lihat bersama seperti itu. Beda jauh sekali dengan sembelihan Idul Kurban, karena sembelihan Idul Kurban murni sembelihan ibadah. Letak sembelihannya, letak sembelihan di RPH, kenapa kesini, kenapa tidak mendekat dengan rahang? Pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang yang sudah kita sering sampaikan. Gitu. Memang ada nilai ekonomisnya. Pembeli kepala itu kepingin ada daging, kepingin ada kulit. Jadi ketika nyeset kepala itu ada kulit leher yang diikut sertakan, dan ada sebagian daging di bagian atasnya sembelihan yang diikut sertakan untuk si pembeli kepala. Nah, di situ kan nilai ekonomis namanya. Oke. Mungkin sampai di sini bisa difahami. Adapun yang perlu saya sampaikan di sini, 2 pisau sembelih ini kolpri ya, koleksi pribadi, tapi kita biasa menyebutnya kolektol. Itu kolektol, tidak ada yang secara pribadi dijadikan ageman, dijadikan gacoan sampai lama, tidak. Jadi kita pakai, tahu sensasinya, ya sudah. Ini yang baru, sarung kulitnya langka banget ini, kulit sapinya premium, aman. Segini masuk di ikat pinggang Betawian saya tadi malam. Mobilitas tinggi juga mampu, kita bergerak secara aerodinamis juga enak. Lasernya di sebelah kiri, ditentang, pinnya 2 pakai dural, pakai gali sonokeling. Materialnya baja bohler N695 23,3 3,5 mili. Sensasinya mungkin karena masih pertama saya pakai untuk dorik. Sensasinya sih kayak kalau makan kerupuk itu kurang gurih gitu, kayak roti itu bantat ya, tidak ngembang kalau membicarakan makanan. Jadi sensasinya tuh sedikit ngoyo. Nanti akan saya share videonya. Setelah selesai ini akan saya share videonya tentang sembelihan. Nanti saya kasih keterangan pisau yang saya pakai. Jadi cuman membawa di pinggang itu ada 4 pisau, tapi yang turun cuma 2, bohler N695 dan D2. Ini sebenarnya selis tisu, tapi mungkin karena masih pertama kali saya pegang, belum tahu ini powernya harus sekian itu tadi yang kemarin malam saya sampaikan, power gitu kan. Kalau sudah sering main ke RPH itu bisa mengukur power, tidak serta-merta semuanya powerful. Nah, ini mungkin karena masih baru, jadi saya belum tahu kekuatan powernya seberapa gitu. Saya samakan dengan yang lain, ternyata memang sensasinya itu tadi kurang renyah, kurang gurih. Perhatikan untuk ketajamannya. Ketajamannya selis tisu.
tapi sensasinya seperti itu. Mungkin karena masih baru atau bagaimana, tapi yang jelas belum bisa mengontrol untuk powernya. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini yang sudah sering saya bawa, saya pakai, dan kebetulan tadi malam sapi-sapinya standar ya, tidak besar juga tidak terlalu kecil. Pakai yang ini, masuk juga di ikat pinggang Betawian, ada cetekan pengunci bilah, pengaman bilah, finishingnya mirror ya, mirror kaca, bilahnya seperti ini, modelnya keren. Hidentang ini brul kelengkeng atau grupel Aceh ya, kayak mirip soalnya dua itu, sama seperti Ebonywood dan Dalisono Keling, itu mirip banget. Pakai dural, materialnya D2, panjangnya masuk kategori 27 ini, 27 ya, kurang 2 milian. Tar lebarnya 3,5, ketebalan 2,5 mili. Nah ini ketika saya coba di sapi-sapi lain untuk menyelingi, maksud saya tadi malam kepingin ini semuanya, saya coba performanya, ternyata sensasinya sapi pertama mulai sedikit terasa alot, sapi kedua alot banget, saya stropping terus, sapi ketiga agak mendingan, saya stropping lagi, itu alot gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar renyah, gurih gitu. Tahu performanya, super flat banget, sama-sama slis tisunya. Saya stropping pakai ini, jadi ini nyelip di sepatu boot sebelah kanan, untuk handuk kecil di sebelah kiri. Selesai menyembelih, kita bersihkan dengan air mengalir, kita lap kering, lalu di stropping seperti itu. Tapi karena mungkin sudah sering saya bawa ya, saya coba sensasinya tahu, sehingga rasanya terus gurih banget. Videonya nanti kita share, kita buatkan konten terpisah setelah tayangan ini, dan saya kasih keterangan antara D2 Steel dan Bohler N695. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat, berguna bagi semuanya. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan, ada kurang pahamnya silahkan lempar di kolom komentar, atau langsung didiskusikan di grup sahabat GSN. Bagi yang belum join, belum gabung di grup sahabat GSN, silahkan WhatsApp nomor WA saya pribadi di 080 berapa sih nomornya, 08560 ya, 08560 631 6151. Oke, nomornya sendiri lupa. Demikian, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan bila mana ada kesalahan, mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita semuanya. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.